Baiklah, selamat siang teman-teman semua. Sebelum kita memulai acara webinar kita pada siang hari ini, izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Pergi liburan ke Pangkal Balam, amatlah sayang sertakan jauh. Saya ucapkan salam pembuka kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nizwan Zuri, SEMM selaku Wakil Rektor 1 Universitas Bangka Belitung. Yang saya hormati Ibu Ocha Rohanisha, SP, MSI selaku narasumber pada webinar siang hari ini. Dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kita pada siang hari ini, saya Nova Askatafdila selaku moderator mengucapkan selamat datang pada webinar sosialisasi program mahasiswa wirausaha pada tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Universitas Bangka Belitung pada tanggal 4 Mei tahun 2023 yang diadakan secara virtual. Dan tentunya saya sangat senang bertemu teman-teman yang sangat antusias yang bergabung di dalam room Zoom ini. Namun, sebelum jauh ke rangkaian acara kita, saya akan menyampaikan beberapa aturan bahwa teman-teman diharapkan menyalakan video dan mematikan audio apabila tidak diperlukan. Teman-teman yang saya banggakan, diskusi kita pada hari ini sangat menarik karena kita akan membahas mengenai program mahasiswa wirausaha yang dimana kita ditemani oleh narasumber kita. Beliau merupakan koordinator kewirausahaan pada Pusat Karir dan Kewirausahaan Universitas Bangka Belitung. Beliau merupakan Ibu Ocha Rohanisha, SP, MSI, dan kita juga akan sharing session atau diskusi dan tanya jawab pada webinar pada siang hari ini. Selanjutnya, langsung saja saya akan membacakan susunan acara webinar pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus membuka sosialisasi program pembinaan mahasiswa wirausaha pada tahun 2023. Yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber. Yang keempat, tanya jawab dan diskusi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penutup. Untuk itu, agar mengefektifkan, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka webinar sosialisasi program mahasiswa wirausaha tahun 2023 oleh Bapak Nizwan Zuri. Kepada Bapak Nizwan Zuri, saya persilahkan. Ya, baik. Ya, terima kasih MC Nova. Suara bisa didengar ya? Ya, Pak. Bisa, Ya. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Ocha Rohanisha selaku koordinator ataupun sebagai pembina juga ya, sekaligus kewirausahaan ya Pusat Karir Universitas Bangka Belitung. Kemudian ini ada juga saya perhatikan ada juga dosen ya, para dosen mungkin pembimbing ya, para dosen pembimbing, sekaligus juga para mahasiswa tentunya yang berkesempatan hadir pada kesempatan sosialisasi dari program PMW pada siang hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang ini akhirnya bisa terselenggara kegiatan sosialisasi ya, kegiatan PMW ini. Tak lupa salawat iring salam kita kirimkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu Ocha tentunya serta Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa sekalian, kesempatan hari ini merupakan kesempatan yang baik sekali dalam rangka kita mensosialisasikan beberapa kegiatan. Katakanlah kalau hari ini kegiatan yang akan disosialisasikan itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan program kewirausahaan ya, wirausaha mahasiswa ya. Nah, kita harapkan jadi kegiatan hari ini bukan hanya sekedar hanya sosialisasi, tetapi memang harus ada nantinya secara realisasinya ya, artinya
ketika paling tidak yang hadir pada hari ini udah siap-siap harus bikin misalnya rancangan apa namanya proposalnya, wirausahanya atau apa itu sudah harus dipikirkan ya. Nanti mungkin dengan disampaikan oleh Bu Ocha sebagai koordinator ini mungkin akan terbuka pemikirannya sehingga timbul ide ya, ide-ide apa-apa yang harus dibuat ya katakanlah. Tapi mungkin nanti Bu Ocha sudah punya pengalaman ya, kira-kira misalnya yang bakal lolos itu kira-kira yang tipenya seperti apa. Ini ada ininya, kriterianya itu udah jelas ya. Jadi bukan sekedar bikin proposal lalu diajukan, tapi misalnya hanya membuat usaha atau apa yang kira-kira memang kurang menarik untuk dibiayai ya ini. Nah jadi yang perlu diperhatikan itu ya, cari sumber-sumber informasi. Ketika misalnya banyak program-program PMW ini yang dibiayai dari pusat, ini yang biasanya yang dibiayai itu seperti apa? Itu digali, dicari informasi-informasi seperti itu. Nah kita berharap memang tahun ini semakin banyak apa namanya program ini mahasiswa yang mendapatkan, tentunya dengan dibimbing oleh para dosen ya. Sebenarnya saya pun kalau ada kesempatan ya silakan aja kalau mau diskusi-diskusi juga mengenai ini apa-apa yang harus diajukan ini ya, siap juga sebenarnya ya kalau ada misalnya ada waktu ya. Nah tapi paling tidak saya yakin para dosen yang lain pun siap membimbing para adik-adik sekalian, karena ini kan baru dimulai pada tahun ini. Banyak sekali program-program kegiatan seperti saya baru dapat informasi juga misalnya PPK Ormawa itu cukup banyak juga yang lolos ya, ini yang ini sekitar ada 7 ya, ada 7 ya, dibandingkan pada tahun-tahun yang lalu hanya sekitar 3 ya. Nah tahun ini itu 7 ya. Nah demikian juga kita berharap misalnya nanti di PKM itu akan semakin banyak yang lolos juga di kegiatan-kegiatan lain. Nah harapannya apa? Harapannya memang bukan hanya sekedar mengajukan ya, tetapi cari celah, cari apa kira-kira yang mana yang katakanlah yang bisa lolos ya. Nah, sebenarnya mungkin sama dengan PKM, apakah nanti mungkin Bu Ocha bisa berkonsultasi dengan Bu Esti misalnya mendatangkan misalnya narasumber yang memang yang kompeten di bidangnya berkaitan dengan PMWW ini, yang mungkin yang biasa juga bisa yang sering menjadi tim penilai di tingkat nasional ya, yang mana-mana sebenarnya proposal yang biasanya itu lolos ya. Nah ini itu digali ya. Kita berharap memang kegiatan-kegiatan mahasiswa ini semakin banyak ya, kiprahnya bukan hanya ini di tingkat UBB, tetapi memang sudah harus ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Banyak manfaat yang bisa didapat oleh para mahasiswa ya, adik-adik semakin terlatih. Nah harapannya apalagi wirausaha ini bukan sekedar pada saat menjadi mahasiswa, bahkan memang harusnya usaha-usaha yang nanti dijalankan, apalagi nanti dibiayai dan lainnya, itu harus tetap berkembang, bahkan cikal bakal nantinya akan menjadi pengusaha yang mandiri, kira seperti itu ya. Harusnya kan seperti itu ya. Jadi ketika selesai pun bahkan terserah nanti misalnya mungkin ada juga mau kerja, tapi paling tidak sudah punya bekal ya, paling tidak bisa katakanlah bisa berusaha sendiri. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar nanti, dan harapan kita seperti disampaikan itu bukan hanya sebatas sosialisasi pada hari ini, tetapi akan diikuti oleh yang realisasinya, implementasinya yang benar-benar nyata dengan banyaknya proposal yang dikirimkan, dan harapannya juga banyak nanti yang dibiayai. Bahkan ini biasanya akan ada finalisnya di tingkat nasional ya, dan harapannya kita juga bisa nanti masuk menjadi finalis pada tingkat nasional. Terima kasih kepada Bu Ocha dan juga kepada yang lainnya, khususnya dari BAKK ya, yang juga telah mengkoordinir terselenggaranya kegiatan pada hari ini, Pusat Karir ya, tentunya ya khususnya di bidang kewirausahaan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi PMW pada hari ini dinyatakan secara juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin keluar ya, kebetulan mau ngajar ya. Benar. Terima kasih Pak. Ya. Dapat sambutannya. Ya. Baiklah teman-teman peserta webinar, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ocha Rohanisca SPMSI. Sebelumnya izin Bu, saya akan membacakan CV Ibu terlebih dahulu. Nama lengkap Ocha Rohanisca SPMSI, jabatan sebagai dosen jurusan kimia. Mata kuliah yang diampu yaitu kimia organik dan kimia pangan. Pengalaman yang pertama, auditor halal LPPOM MUI Bangka Belitung sejak tahun 2016. Yang kedua, anggota Pusat Studi Pariwisata dan Halal UBB. Yang ketiga, narasumber pelatihan pengelolaan usaha homestay, Pondok Wisata Dana Alokasi Khusus atau DAK non-fisik, Dana Pelayanan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat selama 24 jam pada tanggal 2 sampai 24 September tahun 2021. Yang kelima, narasumber bimbingan teknis pendampingan Desa Wisata Regional 1A Sumatera di Bangka Belitung 1 September 2020. Narasumber sosialisasi pengelolaan dan pengembangan usaha mikro di Desa Balun Ijuk menjadi usaha mikro kompetitif halalan toyiban. Kemudian yang terakhir yaitu peserta training of trainer pendampingan desa wisata di Palembang pada tanggal 8 sampai 10 Juli tahun 2020. Baiklah, selanjutnya yaitu kepada Ibu Ocha Rohanisca, saya persilahkan untuk menyampaikan materi mengenai PMW pada tahun 2023. Diharapkan teman-teman dapat menyimak dengan seksama. Silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak Nova Aska atas kesempatannya. Saya izin dulu ya, izin share PPT-nya. Oke, PPT-nya sudah kelihatan? Sudah Bu. Sudah, oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian dan khususnya kepada tim DAKK. Terima kasih banyak ya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena masih menganggarkan kegiatan kewirausahaan untuk UBB, untuk mahasiswa UBB. Jadi artinya UBB terus memotivasi mahasiswanya untuk melakukan wirausaha. Kemudian saya juga terima kasih banyak atas bergabungnya Bapak Rian ya, Bapak Rian dan juga Bapak Yanto. Satu lagi Bapak Herman mungkinnya belum sempat bergabung ya. Kami berempat adalah tim reviewer untuk proposal program mahasiswa wirausaha ya. Jadi ini merupakan kolaborasi antara ada dosen yang kebetulan ini adalah Fakultas Teknik, satu lagi adalah dosen yang bidangnya memang di bidang kewirausahaan yaitu dosen dari manajemen dan satu lagi akuntansi ya, bukan bisnis digital ya Pak Riannya. Nah jadi saya langsung saja ke program mahasiswa wirausaha ya. Jadi apa sih yang melatar belakangi ya? Yang melatar belakangi program mahasiswa wirausaha ini atau kita singkat dengan PMW. Jadi pada dasarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terus berupaya untuk menggali potensi dan mengasah keterampilan generasi penerus bangsa ini melalui
berbagai program agar mampu bersaing secara global. Salah satu program yang terus dikembangkan yaitu adalah kegiatan wirausaha. Program Kewirausahaan 2023 diselenggarakan oleh Direktorat Belmawa Dikti untuk menginisiasi program yang dinamakan sebagai Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Nah, program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha ini merupakan program penguatan ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi berupa pembinaan, pendampingan, serta pelatihan coaching usaha kepada mahasiswa peserta P2MW. Jadi, PMW ini merupakan turunan dari P2MW. Jika P2MW ini kita kompetisinya tingkat nasional, PMW ini kompetisinya tingkat internal. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali ya, ada sebanyak 39 tim yang mendaftarkan diri untuk mengikuti P2MW ya pada tahun ini. Kemudian kita lakukan seleksi, selanjutnya itu ada sekitar berapa ini? 9, 12, ada 13 ya, ada 13 tim yang dinyatakan lolos. Selanjutnya bisa ikut ya mengajukan proposal ke tingkat nasional yaitu P2MW. Nah, kemudian syarat pengusul. Nah, jadi apa sih yang menjadi syarat kayak gitu kan bagi mahasiswa supaya bisa mengusulkan proposal ini, yaitu yang pertama-tama mahasiswa UBB aktif maksimal semester 6 ya. Jadi maksimal semester 6. Kemudian anggota pengusul itu berjumlah 3 sampai 5 orang. Nah, kemudian pengusul ini boleh tidak Bu dalam satu prodi? Boleh. Silakan satu prodi boleh. Boleh tidak Bu bergabung dengan prodi yang lainnya? Itu juga boleh. Tetapi sebaiknya jika misalnya ketika kita melakukan kegiatan wirausaha, kita ada perhitungannya BEP, penentuan harga jual, ada perhitungan IRR. Nah, seperti itu. Untuk mahasiswa yang tidak memiliki atau belum belajar atau memang tidak mempelajari perhitungan-perhitungan ekonomi itu pada jurusannya, silakan berkolaborasi dengan mahasiswa yang paham akan perhitungan itu. Jadi yang kami harapkan adalah usaha yang dijalankan oleh adik-adik sekalian itu emang benar-benar usaha yang siap untuk berkompetisi, ya. Kemudian ketua kelompok itu tidak merangkap menjadi anggota kelompok lain. Jadi baik ketua maupun anggota, jika proposalnya itu didanai, kami akan kasih pilihan proposal mana yang akan dia ikut. Ya, jadi misalnya kalau pengajuan proposal ini boleh nggak Bu kami mengajukan ada beberapa proposal, silahkan saja diajukan karena kita nggak tahu proposal mana yang menurut kami layak untuk kami danai. Ya, jadi silahkan. Tetapi ketika sudah dinyatakan lolos, dia hanya bisa memilih satu proposal saja yang akan dia pilih. Ya. Kemudian nama pengusul itu harus ditulis lengkap, tidak disingkat. Ya. Kemudian tidak terikat bidang ilmu. Namun, bidang kegiatan disarankan sesuai dengan bidang ilmu, ketua kelompok tim dengan anggota dianjurkan berasal dari lintas bidang, ya, seperti saya sampaikan sebelumnya. Kemudian, jenis usaha dapat berupa rintisan usaha baru atau pengembangan usaha yang sudah dilakukan. Jumlah maksimal modal dana yang dapat kalian ajukan adalah sebesar 5 juta per kelompok. Nah, kemudian saya lanjutkan. Keanggotaan setiap kelompok PMW itu disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda ya. Kemudian proposal yang diajukan disarankan memuat rencana usaha jangka panjang minimal 2 tahun ke depan. Dan selanjutnya produk yang diusulkan merupakan produk yang dikembangkan oleh mahasiswa, bukan produk waralaba, reseller, titip jual, atau usaha keluarga dan orang lain. Jadi diharapkan dana ini adalah dana stimulus ya. Dana stimulus bagi mahasiswa yang memiliki ide kreatif, yang memiliki inovatif, dan memiliki jiwa wirausaha. Jadi dana ini sebagai stimulus bagi kalian untuk apa ya? Untuk mewujudkan keinginan kalian menjadi seorang pengusaha. Tentu karena ini adalah dananya sebagai dana stimulus. Nah, selanjutnya akan ada pendampingan yang akan kami berikan dari tim kewirausahaan UBB supaya nantinya kalian siap menjadi
pengusaha yang kalian inginkan. Selanjutnya, nah, apa saja kategori usaha ya? Untuk kategori usaha ini kami samakan dengan P2MW. Jadi yang pertama kategorinya ada kategori makanan dan minuman. Nah, untuk kategori makanan dan minuman, kita paham nih, rata-rata mahasiswa itu fokus ke kategori yang satu ini, ke makanan dan minuman. Jadi silakan kalian melakukan apa ya, kreasi makanan lokal. Kreasi makanan lokal, misalnya kita di sini adalah terkenalnya adalah ada rusip, kemudian ada apa lagi? Ada kemplang ya, ada kemplang, kemudian ada pempek. Nah, silakan kalian lakukan variasi, inovasi terhadap produk arifan lokal Bangka Belitung itu. Nah, tadi disampaikan oleh Bapak Niswan Zuhri ya, apa sih yang membedakan PKM kewirausahaan dengan P2MW? Apa yang membedakannya? Jika PKMK fokusnya adalah ke produk-produk inovatif ya, yang mencirikan kearifan lokal suatu masyarakat ya. Jadi produk itu adalah produk unggulan desa atau produk kearifan lokal suatu daerah. Kemudian mahasiswa itu melakukan inovasi itu dengan cara menerapkan sains yang baru terhadap produk tersebut, sehingga produk itu memiliki khasiat yang lebih baik dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Itu adalah PKMK. Untuk P2MW adalah apa? P2MW ini bedanya dengan PKMK adalah produk yang kita produksi itu harus memiliki noble purpose atau dia memiliki manfaat bagi masyarakat. Ya. Manfaat bagi masyarakat dalam hal ini adalah peningkatan kesejahteraan dari masyarakat sekitar. Ya, kayak gitu. Jadi, ketika kalian membuat suatu usaha ya, diharapkan usaha itu mampu merangkul masyarakat sekitar ya. Apakah mereka sebagai produksi atau sebagai mitra pemasaran, intinya usaha kalian itu mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah yang membedakan antara PKMK dengan P2MW. Ya. Jadi P2MW ini adalah mahasiswa yang berwirausaha wajib memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar itu diajak bermitra, apakah mitra produksi atau mitra pemasarannya. Nah, pertanyaannya selanjutnya, kenapa Bu? Kenapa kita harus mengajak masyarakat sebagai mitra kita? Karena apa? Karena kesibukan mahasiswa dengan segala aktivitas perkuliahannya, dengan segala aktivitas organisasinya, dan juga padatnya tugas. Nah itu akan apa ya? Akan mengecilkan waktu mahasiswa itu untuk menjamin kontinuitas produk tersebut. Nah, supaya produk itu tetap kontinu, ya, makanya mahasiswa itu perlu adanya mitra. Tidak akan mungkin mahasiswa itu sendiri atau kelompok itu mereka akan memproduksi, kemudian nanti mereka yang akan memasarkan sendiri, tidak ada mitra, itu tidak akan mungkin. Karena apa? Karena nanti mahasiswa mereka akan punya waktu yang sama-sama tidak bisa, misalnya ketika UTS, ketika UAS. Nah, momen-momen seperti itu mereka akan sulit untuk produksi. Nah, bagaimana supaya produk kita tetap tersedia di pasaran? Kita harus bermitra dengan masyarakat. Jadi apa? Jadi produk kita itu tetap tersedia di pasaran, adanya kontinuitas. Dengan adanya kontinuitas produk kita, ya diharapkan produk kita dikenal oleh masyarakat, dan ketika masyarakat membutuhkan produk kita selalu tersedia. Itu salah satu bentuk kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Kemudian ada kategori selanjutnya adalah kategori budidaya. Jadi semua kategori ini mewajibkan mahasiswa itu ada bermitra dengan masyarakatnya. Kalau budidaya ini adalah bisa pertanian, bisa perikanan. Nah, kemudian untuk yang P2MW kemarin juga, misalnya untuk pengolahan jamu, itu juga masuk ke budidaya ya. Kemudian misalnya pembuatan jamu-jamu atau
pembuatan obat herbal itu masuknya ke budidaya. Kemudian industri kreatif, seni, budaya, dan pariwisata. Nah, kalau industri kreatif ini misalnya kelompok dari Nova kemarin ya, memanfaatkan pakaian bekas dari masyarakat Bangka Belitung untuk di-upcycle menjadi produk yang memiliki nilai tinggi, dibuat pouch, kemudian tote bag, dan juga tas laptop seperti itu. Nah, nanti saya yakin pasti mahasiswa lainnya punya ide-ide kreatif yang lainnya untuk di bidang industri kreatif. Apalagi Bangka Belitung itu banyak sekali kan sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Misalnya kita bisa memanfaatkan limbah apa nih, limbah batok kelapa atau kerang-kerangan kayak gitu, atau limbah yang lainnya yang bisa kita buat menjadi produk yang bernilai ekonomi yang tinggi, ada nilai inovasinya di situ, ada nilai kreativitasnya di situ, sehingga produk kita nanti merupakan produk yang mampu bersaing di tingkat baik lokal maupun nasional. Nah, kemudian di bidang jasa dan perdagangan. Nah, jasa dan perdagangan, misalnya nih mahasiswa, Bu, saya membuat usaha laundry, silahkan. Tetapi apa yang membedakan usaha laundry yang kalian lakukan dengan usaha laundry yang dilakukan oleh masyarakat? Apa pembedanya? Ya, harus ada pembedanya ya. Kemudian apakah sistemnya lebih mempermudah konsumen untuk melihat progres dari jasa dari ya kapan selesainya proses laundrynya kayak gitu. Kemudian misalnya untuk yang perdagangan nanti bisa kalian inovasikan apa sih yang bisa kami kembangkan dari kategori jasa dan perdagangan. Kemudian juga untuk manufaktur dan teknologi terapan ini lebih ke adik-adik yang teknik ya, apakah teknik mesin, kemudian teknik elektro, kemudian atau teknik lebih fokus ke mesin dan elektro ya, atau teknik sipil kayak gitu kan, bagaimana mereka membuat suatu alat kayak gitu yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Kemudian untuk bisnis digital, nah bisnis digital ini bisa nih untuk apa nih, untuk mahasiswa yang memang jurusan bisnis digital atau juga yang teknik informatika kayak gitu kan, bagaimana mereka membuat suatu aplikasi-aplikasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bangka Belitung, atau yang memang atau yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Mahasiswa boleh, masyarakat boleh kayak gitu sasarannya. Yang penting ada nilai inovasi dan kreativitas pada produk yang ditawarkan. Nah, kemudian apa kewajiban dari penerima hibah PMW? Nah, jadi ini yang kami bedakan dengan penerima PMW sebelumnya. UBB sendiri ya, UBB sendiri sudah sangat baik hati, mereka memberikan kita wadah supaya penerima hibah ini tidak bingung untuk menjual produk-produknya. Jadi UBB itu memiliki program yang pertama, yang namanya kegiatannya itu adalah Free Day Morning, yang dilakukan sebulan sekali. Nah, jadi penerima PMW ini wajib mengikuti kegiatan Free Day Morning yang diadakan sebulan sekali. Yang kedua, wajib melakukan penjualan produk pada SBC, Student Business Corner, pada yang terletak di kantin, kemudian kios yang paling ujung. Kemudian penerima hibah PMW juga wajib laporkan arus kas laba rugi setiap bulan ke bagian BAKK UBB. Nah, kenapa Bu harus melaporkan arus kas laba rugi setiap bulan? Ya, itu menunjukkan eksistensi produk kalian, kayak gitu ya, eksistensi produk kalian. Nah, bagaimana Bu misalnya produk kami kami tidak bisa produksi setiap bulan kayak gitu kan. Nah, nanti kami lihat dulu nih, apa kategori produknya. Jika makanan minuman, sedangkan dia tidak bisa produksi setiap bulan, kayak gitu. Artinya apa? Artinya dia tidak siap menerima dana tersebut kan. Nah, sehingga nanti akan ada punishment apakah berupa pengembalian dana, kayak gitu, yang akan kami berikan kepada penerima hibah PMW. Nah, kemudian bagaimana Bu, kalau seandainya kami penerima hibah dengan kategori bisnis digital kayak gitu, kemudian jasa dan perdagangan. Nah, kalian silahkan nanti bagi penerima hibah ini
kalian tetap ikut, tetapi dengan cara membuat kayak semacam apa ya namanya itu standing ya, saya lupa ya. Intinya jadi buat semacam pamflet kayak gitu, pamflet yang nanti bisa dititipkan di SDC tersebut. Jadi yang saya inginkan adalah penerima PMW ini merupakan mahasiswa yang akan meramaikan kegiatan kewirausahaan di UBB ya pada kegiatan Free Day Morning dan juga pada SDC. Nah, jadi memang kami juga tim reviewer, kami merencanakan adanya kegiatan pembinaan setiap bulan kepada penerima PMW. Apakah kami mendatangkan tutornya itu dari dosen UBB atau kami mengundang pengusaha-pengusaha yang ada di Bangka Belitung. Supaya apa? Supaya jiwa kewirausahaannya itu semakin tinggi, kemudian memupuk rasa percaya diri untuk menjadi pengusaha yang siap berkompetisi dengan masyarakat di luar. Selanjutnya di sini bagaimana tata cara proposal. Satu lagi saya mau sebentar saya kembali lagi di sini ya. Kami ada beberapa topik unggulan kayak gitu yang akan menjadi fokus pendanaan kami kayak gitu. Yang pertama, silakan kalian melakukan inovasi untuk pempek yang ada di Bangka Belitung. Lakukan juga inovasi terhadap getas ya. Kita kan ada getas, ada kricu, olahan ikan itu. Kemudian yang ketiga, lakukan inovasi terhadap pemanfaatan rumput laut yang ada di Bangka Belitung. Apakah nanti kalian buat nori kayak gitu. Jadi ada tiga fokus utama. Untuk apa ya? Untuk produk-produk yang akan menjadi perhatian kami untuk kami biayai kayak gitu. Tetapi kami juga akan melihat dulu sisi inovasi dan kreativitasnya. Apakah produk itu memang layak kami biayai. Intinya yang membedakan usaha mahasiswa dengan masyarakat pada umumnya adalah kalian punya inovasi, ada sisi kreativitasnya dan juga ada sisi sainsnya di situ. Nah, jadi itulah pembeda usaha mahasiswa dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian tata cara pengajuannya, ini bisa kalian baca ya di panduan menggunakan dengan kertas A4 kayak gitu. Kemudian Times Roman 12, kemudian margin kirim 4, sisi lainnya itu 3. Selanjutnya isi proposal itu terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Ya, jadi nanti dikirim juga. Jadi ada itu ya. Ada hard file-nya ya. Ada hard file-nya mungkin cukup satu saja. Tapi nanti tolong difokuskan yang adalah pengiriman proposal dalam bentuk PDF ya dengan pemberian nama filenya itu nama ketua, proposalnya apa, nama usahanya apa, dan kemudian PMW. Nanti dikirimkan ke link yang tertera kayak gitu ya. Nah, nanti apakah ini ada link yang terbaru atau link lama, nanti kita informasikan lagi selanjutnya. Kemudian ini saya langsung ya. Jadi kalau yang hard copy ini sebaiknya nggak usah 3, mungkin 1 saja, karena nanti tim reviewer itu akan menilai. Kita biasanya untuk menghemat kertas, kita bisa menilainya menggunakan laptop reviewer masing-masing. Nah, selanjutnya sistematika penulisan proposal, ada halaman cover, halaman pengesahan. Untuk halaman pengesahan, tolong dipenuhi semua tanda tangannya, daftar isi, pendahuluan, latar belakang. Latar belakang memuat tentang histori dari produk kalian ya. Kemudian memuat juga apa tujuan dari produk kalian tersebut. Silakan sampaikan saja. Kemudian memuat juga manfaatnya, apa manfaat dari produk kalian tersebut. Kemudian target luarannya itu apa, disampaikan saja target luarannya apa. Kemudian pada bab kedua ada gambaran umum rencana usaha. Nah, jadi gambaran umum rencana usaha ini adalah
merupakan deskripsi dari produk kalian tersebut ya. Deskripsinya itu apa, kemudian nanti bahan bakunya nanti akan didapatkan di mana, kira-kira pemasarannya menggunakan apa, ya sudah ada gambaran secara umumnya ya. Kemudian kalau metode pelaksanaannya itu ya bagaimana cara kalian memproduksi produk tersebut hingga memasarkan produk tersebut ya. Kemudian di sini ada biaya dan jadwal kegiatan ya, biaya dan jadwal kegiatan. Nah, nanti untuk anggaran biayanya, perakiraan profit, jadwal kegiatan semuanya harus dipenuhi. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Oke, cukup itu dari saya sosialisasinya. Mungkin saya mau menambahkan informasi lagi ya bahwa kita ada SBC. Nah, SBC itu adalah Student Business Corner. SBC itu milik seluruh mahasiswa UBB. Jadi tidak hanya pemilik penerima dana P2MW atau PMW saja. Siapapun yang memiliki produk yang ingin berjualan di SBC silakan saja. Ya, kami sangat mensupport. Nah, bagaimana Bu mekanismenya? Mekanismenya adalah untuk saat ini silakan hubungi saya, nah gitu. Silakan hubungi saya. Kemudian nanti produk yang akan dijual itu akan dikenakan sebesar apa ya, semacam biaya lah kayak gitu ya. Biaya sebesar 2% ya. Misalnya harga produknya itu adalah 1.000, kemudian nanti kita kenakan 2% ya, misalnya intinya 2% itu akan diberikan ke SBC lah ya. Ke SBC bukan sebagai biaya sewa, tapi lebih ke pembagian keuntungannya saja kayak gitu. Ya, jadi untuk SBC itu bukan milik penerima hibah PMW saja atau P2MW atau misalnya golongan tertentu saja, tidak. Jadi mahasiswa semuanya boleh berjualan di SBC tersebut dengan kami mengenakan semacam biaya 2% dari harga produk tersebut. Jadi misalnya kalau 1.000 itu susah ya menjadi 1.020, mungkin jadi 1.100 kayak gitu perhitungannya ya, kenaikan harga produk tersebut. Atau misalnya dari kalian harganya 500, nanti di SBC harga jualnya menjadi 1.000, untuk 100 rupiahnya nanti diberikan kepada SBC kayak gitu. Sebagai apa ya? Sebagai nanti dana itu juga dikumpulkan ya dalam rangka untuk membiayai kegiatan kewirausahaan UBB kayak gitu. Nah, supaya kewirausahaan UBB bisa terus berkembang. Ya. Cukup dari saya. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Nah, untuk sesi diskusi ini juga akan ditemani oleh tim reviewer lainnya. Ada Pak Rian, ada Pak Yanto di sini ya. Mungkin Pak Herman juga sudah bergabung. Silakan bagi mahasiswa yang mau bertanya, silakan sharing. Terkait pertanyaan apapun kayak gitu yang merasakan bingung kayak gitu, kira-kira misalnya kategori apa sih Bu yang cocok untuk kami kayak gitu, atau punishment apa yang akan kami dapatkan ketika kami tidak menjalankan usaha kami kayak gitu, silakan ditanyakan. Oke. Silakan Nova dibuka sesi diskusinya. Baiklah, terima kasih kepada Bu Oce yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Kepada teman-teman yang masih penasaran nih tentang program mahasiswa wirausaha, boleh ditanyakan melalui diskusi kita pada siang hari ini. Kepada teman-teman yang masih penasaran, boleh langsung raise hand atau menanyakan melalui kolom chat. Ya. Ayo nih silakan. Atau mungkin Nova mau memberikan pertanyaan, gitu, mewakili teman-teman yang pada bingung ya. Oke, boleh deh Bu. Gini Bu, misalnya nih kita kan punya usaha nih Bu. Mungkin teman-teman juga ada beberapa tim yang mempunyai problem yang sama nih. Nah, kita nih punya usaha, tapi kita nih bingung Bu, usaha kita nih belum punya inovasi nih. Apakah boleh kita mengajukan
proposal tersebut kepada pihak Universitas Bangka Belitung. Dan gimana sih Bu cara mencari inovasi tersebut? Poin pertamanya atau hal atau langkah penting yang harus kita lakuin itu gimana gitu? Apakah kita harus melakukan survei pasar terlebih dahulu atau bagaimana? Oke, ya itu kayaknya pertanyaan benar-benar sangat-sangat mewakili ya, Nova ya. Terima kasih banyak ya Nova atas pertanyaannya. Jadi tidak hanya mahasiswa mungkin ya, semua pun masih bingung ketika masih awal kira-kira bagaimana sih cara memberikan inovasi pada suatu produk. Nah, inovasi suatu produk itu bisa kita dapatkan dengan cara pertama, kita melihat apa sih yang ada di sekitar kita saat ini yang sedang viral gitu. Informasi itu bisa kita dapatkan dengan cara melihat YouTube, kemudian membaca artikel, kemudian membaca hasil-hasil pengumuman penerima pendanaan PKMK, penerima pendanaan P2MW. Nah, nanti kita lihat judul-judul mereka itu, nanti kita akan pikirkan ya, kira-kira seandainya produk ini saya aplikasikan ke produk lokal kami yang memiliki kearifan lokal itu, apakah bisa ya? Akan jadi pertanyaan selanjutnya, apakah bisa ya? Apakah diterima oleh masyarakat ya? Nah, ketika kan sudah punya ide, ya, kemudian itu menjadi pertanyaan. Nah, segera lakukan survei pasar. Ya, tadi saya lupa menyampaikan, survei pasar itu untuk melihat bagaimana respon pasar terhadap produk kita. Nah, survei pasar yang kita lakukan sebelum memasarkan produk, nah itu akan meminimalisir resiko kerugian yang akan kita terima selanjutnya. Dari survei pasar itu kita akan mendapatkan respon dari masyarakat, apakah mereka menolak, apakah mereka menerima dengan syarat atau dengan keinginan konsumennya. Nah, jadi memang survei pasar itu memang sangat penting sekali ya. Karena apa? Kita jadi mengetahui apa sih keinginan konsumen terhadap produk yang akan kita produksi, seperti itu. Oke, satu lagi Bu, jika misalnya nih Bu, misalnya kami ini kurang yakin Bu, produk kami ini ada inovasinya kayak gitu, mengandung sains kayak gitu, tetapi kami ingin mengikuti atau ingin mengajukan proposal. Silakan kalian mengajukan proposal tersebut. Karena apa? Karena tim reviewer akan memberikan saran dan masukan terhadap perbaikan proposal tersebut. Nah, jika mahasiswa itu menerima atau merevisi proposalnya sesuai dengan saran dari tim reviewer, ya maka kemungkinan besar proposal itu akan lolos pendanaan. Oke, silakan ditambahkan Pak Yanto, Pak Riyad, dan juga Pak Herman. Oke, tadi izin Bu Ocha, tadi pertanyaannya itu terkait dengan inovasi produk ya Bu? Iya Pak. Oke, pertanyaannya bagus ya teman-teman ya. Karena kemarin pengalaman di P2MW, kami sempat menguji beberapa proposal di situ, sekalian tanya-tanya, dan kebanyakan pertama tuh permasalahannya teman-teman pada nggak baca panduan, itu yang paling penting. Jadi kemarin di P2MW itu miss-nya ya Bu Ocha ya, banyak yang nggak tahu kalau tuh harus ada sainsnya di situ, harus ada keterbaruan lah, maksudnya apa sih yang menjadi ciri khas dari Bangka Belitung waktu itu ya kalau di P2MW. Nah, halo, suara saya kekecilan ya? Aman Pak. Oke, berarti di Abdi Mulia yang kekecilan kayaknya. Oke, nah teman-teman benar tadi seperti yang Ibu Ocha jelaskan, teman-teman kalau mau tahu ide teman-teman itu bakal diterima dengan baik atau enggak, ya teman-teman bisa bikin sebuah mini survei seperti itu. Teman-teman bikin produknya sedikit aja, terus teman-teman bisa survei ke teman-teman dekat kalian dulu, kayak nanya pendapatnya ini kayak gimana, responnya seperti apa. Responnya bisa teman-teman catat, ataupun nanti dibentuk sebuah kayak bagan ya, ataupun grafik seperti itu. Nah, artinya teman-teman sudah melakukan satu terobosan di mana kalian melakukan
survei singkat seperti itu, menanyakan sebuah persepsi atau pendapat terkait dengan produk kalian. Seperti itu. Itu yang paling mudah sih, seperti yang Bu Oce juga jelaskan tadi. Itu saja Bu, mungkin tambahan dari saya. Oh iya, tadi saya mau konfirmasi ya, ada kesalahan informasi sedikit bahwa nanti bagi yang menitipkan atau yang ikut berjualan di SBC akan dikenakan biaya sebesar 20% dari harga produk ya, yang akan dibayarkan ke SBC-nya. Oke? Maaf, jadi bukan 2% tetapi 20%. Nah, kemudian sekali lagi saya ingatkan bahwa SBC itu milik semua mahasiswa di UBB. Ya, tidak hanya tidak hanya milik dari penerima PMW atau penerima P2MW. Jadi kami sangat sangat mengundang sekali kayak gitu ya, sangat antusias sekali ya jika mahasiswa mau bergabung ikut berjualan di SBC dan juga ikut meramaikan SBC tersebut ya. Oke. Kemudian ada juga nih pertanyaan Pak Yanto. Oh ya, apakah ada konversi SKS-nya ya? Untuk saat ini kami belum bisa menjanjikan untuk konversi SKS program kewirausahaan ini. Jadi memang dana ini kami memfokuskan bagi mahasiswa yang memiliki minat, yang memiliki ide kreatif, inovatif dan ingin sekali untuk memulai usaha. Nah, jadi kami memberikan dana stimulus ini ya sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mewujudkan keinginannya tersebut ya, seperti itu. Kemudian fokusnya makanan dan minuman ya tadi ya. Gimana pertanyaannya Nova? Dari manajemen ini? Saya langsung ya Nova ya. Iya Bu, ya. Untuk kategori mana ya? Izin bertanya, untuk kategori jasa apakah ada jenis usaha yang difokuskan seperti oh iya. Kemarin itu untuk jasa kita tidak ada ya Pak Yanto ya, memfokuskan kira-kira jasa apa ya. Ya, belum ada. Kemarin itu tim reviewer fokusnya ke makanan minuman, itu karena kita lihat memang itu kearifan lokal yang besar yang ada di Bangka Belitung, jadi kami mengundang mahasiswa untuk melakukan inovasi pada kategori produk-produk yang tadi. Ada pempek, kemudian snack-snack Bangka Belitung, dan juga rumput laut Bangka Belitung yang belum termanfaatkan oleh masyarakat. Jadi untuk yang biasanya itu belum ada dari kami, jadi silakan explore apa inovasinya ya. Oh ini ada nih ya. Iya Bu, ada lagi nih Bu pertanyaan. Iya, punishment ya. Oke. Nah, oke, ini Pak Yanto. Jadi ada mahasiswa yang bertanya nih juga Bapak reviewer lainnya, Bu. Misalnya kami ada produk, bagaimana nanti penjualan kami tidak memenuhi target atau penjualannya itu minim. Nah, kayak gitu. Nah, jika penjualannya minim, yang pertama itu adalah yang bisa kami indikasikan adalah pertama-tama kurangnya survei pasar yang kalian lakukan. Ya, itu yang pertama. Artinya apa? Kalian tidak paham bahwa produk ini kira-kira akan diterima nggak sih oleh masyarakat, kayak gitu kan, oleh pasar. Kemudian yang kedua, yang kami inginkan adalah adanya komitmen dan kontinuitas produk. Ya, makanya yang kami nilai nanti adalah eksistensi kalian, ya, atau keikutsertaan kalian dalam kegiatan Free Day Morning dan memasarkan produk kalian di SBC kayak gitu. Kalau seandainya kadang banyak, kadang sedikit penjualannya, bukan penjualan sih yang laku terjual itu hal yang biasa. Yang kami inginkan adalah komitmen dan kontinuitas produk tersebut. Nah, karena ini ada dana stimulus yang kami harapkan nanti dari dana ini bisa berkembang kayak gitu kan. Bisa berkembang, selanjutnya kalian bisa mengajukan P2MW kayak gitu. Dan juga kami juga berusaha, tim kewirausahaan UBB yang mencari kerjasama termasuk kerjasama dengan Dinas UMKM Provinsi Bangka Belitung. Ya, supaya produk ini memang nanti bisa dipasarkan di luar daerah Bangka Belitung, nasional hingga internasional, hingga global ya, internasional, seperti itu.
Silakan Pak Yanto, Pak Rian, mungkin ada yang mau ditambahkan? Uh, ini Bu, mungkin punishment-nya apa Bu? Tadi ditanya kalau misalkan nggak tercapai gitu kan, mereka pasti kepikiran kayak, ini gimana nih misalkan kalau nggak laku, terus apakah harus mengembalikan uang atau seperti apa Bu Ocha? Ada yang resign, Bu. Ya, ada yang resign. Oke, saya selesaikan ini dulu ya, Pak Harli ya. Jadi, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, kenapa kami sampai mengeluarkan adanya punishment sebagai bentuk kekecewaan kami tim reviewer terhadap beberapa usaha. Beberapa usaha yang menurut kami tidak ada menunjukkan eksistensi dari usaha tersebut. Jadi, punishment-nya itu bisa saja pengembalian dana, apakah full atau setengahnya, jika memang kami lihat usaha itu tidak ada terlihat sama sekali eksistensinya. Bagaimana Bu cara kami menunjukkan bahwa usaha kami itu eksistensi? Ya jualan di Friday Morning sama SBC gitu. Ya. Dan juga rutin melaporkan arus kas laba rugi setiap bulannya ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan Nova. Baiklah, kepada Aprianti, dipersilakan dibuka dulu audionya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Ocha, Kak Nova, serta dosen lain juga. Di sini izin saya bertanya mengenai PMW ini. Insya Allah kami akan mengadakan mengajukan proposal gitu ya Bu, di mana kami masih bingung untuk di bagian pembelian peralatan gitu, karena kami juga ada baca-baca beberapa isi dari panduan gitu. Untuk yang pembelian peralatan apakah tidak boleh di atas 1 juta, dan apakah bisa Bu kami misalkan membeli seperti mesin jahit yang bukan elektronik gitu Bu? Itu aja sih Bu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi pembelian peralatan maksimal 1 juta itu untuk pedoman di PKMK ya. PKMK mungkin P2MW juga seperti itu. Tapi karena pendanaan kita itu 5 juta, jadi kita tidak bisa mengikuti aturan tersebut, maksimal pembelian peralatan itu 1 juta. Nah, untuk pembelian mesin jahit, kemudian pembelian misalnya apa tuh yang kios-kios yang dari baja ringan seperti itu belum bisa kami terima ya. Kami terima penganggarannya. Jadi dana stimulus ini benar-benar hanya untuk membeli bahan bakunya saja ya. Seperti ya Pak Yanto ya, kesepakatan kita kemarin. Hanya fokus ke pembelian bahan baku saja kan Pak Yanto? Bukan peralatan. Bukan blender seperti itu. Ya, bukan blender, bukan bayar listrik, dan juga bukan bayar air, bukan bayar kosan, enggak seperti itu. Jadi fokus ke bahan baku ya Pak Yanto ya? Iya, bahan baku dan juga ini pemasarannya ya, paling penting tuh. Oh iya ya, pemasaran. Itu yang paling penting, 2 hal itu. Kayak produknya ya, kalian beli bahan-bahan untuk produknya, diasumsikan kalian tuh misalkan ya kalau blender nggak usah beli. Pak Yanto audionya Pak. Iya. Oke. Kalau misalkan blender ya, teman-teman nggak mesti harus beli kan ya. Misalnya bisa pinjam dari punya orang tua atau dari punya siapa gitu ya, bisa pinjam seperti itu. Kalau tadi mesin jahit, kalau memang nanti kita pertimbangkan ya, kalau memang misalkan kalian mau jualan yang menggunakan mesin jahit dan memang butuh, nanti kita bakal pertimbangkan. Tapi untuk hal-hal seperti kayak tadi dispenser air atau apa segala macam itu blender misalnya bisa, kan? Iya, blender masih bisa kalian usahakan yang lain seperti itu. Optimalkan di bahan baku dan juga pemasaran seperti itu. Ya. Untuk Pak Rian sama Pak Hermannya bergabung nggak ya? Atau Pak Harli nih selaku dari pihak BAKK-nya, apa yang mau diinginkan nih Pak Harli? Ya, gimana Bu? Nah, kira-kira apa nih harapan yang kita inginkan dari mahasiswa pengusul proposal?
harapan dari BAKK-nya. Kami kan harapan dari tim reviewernya. Ini sekarang harapan dari BAKK-nya gimana nih Pak? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, kalau harapan kami dari BKK sih intinya usaha yang dijalankan ya bisa berpartisipasi ya terhadap beberapa event kewirausahaan yang ada di Universitas Bangka Belitung. Harapannya kita gitu. Terus kemudian untuk catatan sendiri Bu, untuk berdasarkan evaluasi tahun kita tahun kemarin ya, untuk 24 tim yang lolos dana PMW UBB, ada 24 tim yang lolos terkait laporan keuangannya ya, mungkin ya laporan keuangannya. Di laporan keuangannya benar-benar yang lolos ini untuk pelaporan keuangannya benar-benar ya memang kita agak ekstra, ada beberapa kali sampai 3 kali 4 kali kita revisi gitu. Jadi kemungkinan nanti yang untuk lolos pendanaan kita ada coaching khusus Bu, nanti mungkin nanti Pak Topan selaku koordinator kami nanti yang mengcoaching untuk cara membuat laporan keuangan yang benar itu gimana sih gitu kan, apa sih gitu, gimana banyak yang nggak paham terkait itu sih laporan keuangan yang kemarin, sehingga kita ada beberapa kali. Terus memang ada beberapa juga tim yang kemarin sampai kita kejar-kejar juga untuk ngejar laporan keuangannya nggak dikumpul-kumpul juga, dan alasannya temannya kemana gitu kan. Itu pengalaman kami dan harapannya memang sangat sangat bagus. Ada kita sarankan untuk memang beda angkatan terkait kesibukan, karena satu kelas itu alasannya ya satu kelasnya banyak tugas, banyak ini, banyak itu. Memang alangkah baiknya kalau memang tim itu anggotanya harus memang kalau harapan kita sih beda prodi, beda angkatan, biar memang ini bisa berbagi tugas gitu untuk mengerjakannya. Kalau ada harapan dari kami sih ya itu Bu, ya terkait pelaporan aja sih, pelaporan keuangan yang kita kasih catatan kemarin, yang benar-benar kita buru ya sampai detik-detik terakhir. Itu sudah hampir 1 bulan lebih nggak ngumpul, kita kejar juga masih. Ya harapan kami, karena memang di awal kita sudah menandatangani kontrak ya. Kontrak ininya sudah ada kontraknya, dan itu ditandatangani oleh pembimbing, dosen pembimbing juga sama ketua timnya. Jadi harapan kita kontrak itu harus disepakati, karena itu berkekuatan hukum gitu. Itu aja sih Bu, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak Harli atas masukannya ya. Dan jadi kepada adik-adik pengusul ya, calon pengusul proposal PMW, jadi nanti mohon kerjasamanya untuk tertib melaporkan laporan keuangan tersebut. Nah, laporan keuangan tersebut merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap penggunaan dana yang telah kita dapatkan dari UBB, karena semuanya itu akan dinilai ya, akan diaudit kemana sebenarnya penggunaan dana ini oleh pihak mahasiswa dan juga pihak UBB kayak gitu. Jadi kita sama-sama bekerjasama nih untuk menjaga nama baik dari UBB sendiri dengan cara serius menjalankan kewirausahaan yang kita janjikan seperti yang ada di proposal. Kemudian satu lagi nih, jika adik-adik memiliki produk-produk yang sangat inovasi atau kreatif kayak gitu, dan kemudian kami nilai sangat ya intinya sangat layak kayak gitu untuk kita kembangkan kayak gitu, atau bisa kita jadikan sebagai produk unggulan UBB. Nah, nanti kita juga jika memang ada keterbatasan dari SDM, akan kami cari mitra produksi yang bisa membantu adik-adik untuk memproduksi produk tersebut ya. Jadi nanti kami juga akan berusaha mencari mitra di bidang produksi dan mitra di bidang pemasarannya. Bagaimana teknisnya akan kita rancang ke depannya. Nah, ini saya langsung baca saja ya, Pak Yanto ya. Selamat siang semuanya ya, dari Devi. Saya ingin bertanya Bu, kami pernah ikut P2MW sebelumnya, tapi kami tidak lolos Bu, dan kami tetap menjalankan usahanya. Apakah kami mengirimkan proposal sebelumnya atau membuat proposal baru? Ya, contohnya perubahan judul proposal. Nah, tidak apa-apa, silakan diajukan kembali untuk proposal ini ya. Nah, kenapa proposal P2MW kemarin itu memang kami ketat pemilihannya ya, karena pertama-tama kita dibatasi maksimal kuota yang bisa kita kirimkan. Yang kedua, sehingga kami harus memilih produk-produk mana yang memang memiliki kearifan lokal dan sudah siap kayak semacam sudah siap mitranya, dan juga memang nampak ada novel purpose dari
dari proposal tersebut. Nah, jadi memang beda nih penilaiannya. Nah, harapan kami, usaha-usaha yang kami danai tahun ini, cikal bakal untuk mengikuti kegiatan P2MW tahun depan. Apa saja nanti inovasinya, apa saja sains yang perlu kita tambahkan pada produk tersebut, ya nanti akan dibimbing oleh para tim reviewer maupun tutor yang akan kami datangkan baik dari UBB maupun di luar UBB kayak gitu. Jadi harapan kami, yuk bersama-sama dengan kami, kita bangun kewirausahaan UBB. Ya, jika kampus yang besar di sana kewirausahaan mahasiswanya sudah tinggi kayak gitu pergerakannya, ya kita nggak apa-apa, kita mulai dari sekarang. Yang penting kita bersama-sama dan juga tetap konsisten melakukan itu, ya. Silakan, ada tambahnya Pak Yanto, Pak Rian, kemana ya? Sama Pak Herman. Oke, izin menambahkan nih Bu Ocha ya, terkait dengan pertanyaan dari Devi Luciana. Kemarin kan udah ikut P2MW dan kebetulan ya belum rezeki lolos. Tentunya teman-teman pada saat teman-teman melakukan presentasi kan teman-teman dapat masukannya dari reviewernya kemarin, entah itu saya dengan Bu Ocha ataupun Pak Herma dengan Pak Rian, seperti itu. Nah, masukan-masukan yang kami berikan pada saat kemarin presentasi P2MW, teman-teman bisa akomodir gitu kan. Misalkan kemarin ternyata di produk teman-teman ini tuh harga jualnya terlalu mahal ataupun belum ada inovasinya, maksudnya belum ada keterlibatan dengan pihak-pihak luar seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan hal tersebut gitu. Bisa menambahkan hal tersebut. Intinya akomodir apa yang sebelumnya sudah diberikan masukan dan saran seperti itu. Untuk perubahan judul proposal, jika dirasa perlu silakan, tapi kalau enggak juga enggak masalah sih. Judul enggak mempengaruhi apapun seperti itu. Terima kasih banyak Pak Yanto atas masukannya juga, ya. Jadi nanti ya adik-adik baik lolos penerima PMW ataupun tidak kayak gitu. Dan jika memang mau berkonsultasi tentang kewirausahaan tuh ya nanti untuk saat ini bisa menghubungi saya, Pak Yanto, Pak Rian, Pak Herman kayak gitu ya, sebagai sharing kira-kira usaha apa yang bisa kita kembangkan atau kira-kira link-link apa yang bisa kami dapatkan kayak gitu kan, supaya usaha kami ini bisa dikenal oleh masyarakat gitu. Karena kami juga selaku tim reviewer dan juga tim penggerak kewirausahaan UBB saat ini yang kami berempat tadi saya sebutkan, ya kami memang sedang berusaha untuk mencari mitra yang bisa kita ajak bekerja sama untuk mendukung kewirausahaan di Universitas Bangka Belitung. Silakan Nova. Selanjutnya. Baik, kepada teman-teman yang masih ingin bertanya lagi atau yang masih penasaran dengan kegiatan PMW ini, boleh langsung ditanyakan. Jadi ini ya Pak Yanto ya. Jadi kami menginginkan nantinya ketika sudah ada pengumuman penerima PMW itu, kita kayak semacam membentuk suatu komunitas ya. Komunitas kewirausahaan UBB kayak gitu. Jadi keberadaan komunitas itu adalah untuk memperkuat UKM kewirausahaan dan kewirausahaan UBB. Jadi ya kita berkomunitas supaya dari komunitas itu kita bisa salahannya atau kira-kira inovasi apa yang perlu kita lakukan. Kemudian memang kegiatan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mengembangkan untuk mengembangkan semangat wirausahanya, itu bisa nanti kita lakukan ya. Nanti ketika sudah ada pengumuman penerima PMW, yuk kita bersama-sama membangun kewirausahaan UBB. Apakah nanti kita perlu mengadakan expo? Nah, selama ini kan mungkin expo-nya masih terpisah-pisah kan ya, per prodi, per fakultas. Nanti bisa kita buat expo kewirausahaan UBB kayak gitu kan. Kita gaungkan kayak gitu kan. Kita tunjukkan bahwa mahasiswa UBB itu ini loh wirausahanya. Ini loh produk-produknya yang inovatif, yang kreatif seperti itu. Ya.
Oke, Nova. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi, Bu. Sudah selesai ya sepertinya ya sosialisasi kita. Ya, ya berarti kami tim reviewer ya, saya, Bu Ocha, Pak Yanto, Pak Rian dan Pak Herman ya, kami sangat menunggu proposal yang terbaik dari adik-adik semua. Ya. Jangan pernah takut untuk mengajukan proposal. Silahkan ajukan proposalnya. Ajukan proposalnya, nanti saran-saran dari reviewer silahkan kalian penuhi diikuti ya, supaya bisa mendapatkan suatu produk yang benar-benar layak untuk diterima di pasar. Nah, nanti insya Allah lah nanti ada Pak Rian, ada Pak Yanto kayak gitu yang akan memberikan fokus ke bagaimana cara penetapan harga produknya kayak gitu ya Pak ya, bagaimana cara menjaga usahanya. Kemudian kita juga akan mendatangkan tutor-tutor kayak gitu kan, supaya apa ya, kita bisa benar-benar membangun komunitas kewirausahaan yang holistik gitu, yang kuat di Universitas Bangka Belitung. Oke, cukup dari saya. Pak Yanto, silakan Pak, ada kata penutupnya Pak. Oke, teman-teman, wajib banget ya ketika teman-teman mau melakukan sesuatu seperti ini ya, mengikuti PMW, P2MW, PKM segala macam, perlu banget teman-teman lihat ya panduan, itu paling penting karena di P2MW kemarin kami temukan banyak proposal yang tidak sesuai dengan panduan isinya. Jadi kami meriksanya udah kayak aduh ini mau bertanding kok nggak baca gitu ya, mau perang tapi nggak punya amunisi seperti itu. Itu yang paling penting sih. Baca panduan, ikuti panduannya. Kalau memang sudah diikuti kan orang tinggal menyesuaikan kan, maksudnya bertanya sesuai dengan yang sudah itu, nggak bertanya terkait dengan kamu baca panduan nggak seperti itu. Oke, itu aja Bu. Yang paling penting dari saya baca panduan itu. Terima kasih Bu Aca. Terima kasih banyak. Saya selanjutnya saya kembalikan ke moderator ya, Nova Aska. Silakan Nova. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berantusias dalam bertanya. Hari ini kita banyak sekali mendapat ilmu dari Ibu Ocha dan juga dari Pak Yanto. Dari hasil yang beliau sampaikan dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu untuk program mahasiswa wirausaha ini pengusul maksimal semester 6 ya Bu ya. Kemudian berjumlah 3 sampai 5 orang. Satu orang boleh mengajukan lebih dari satu proposal, namun jika lolos nanti memilih satu judul proposal saja. Kemudian jenis usaha yang akan diajukan harus mempunyai inovasi yang berbeda dari produk-produk sebelumnya. Kemudian ada 6 jenis kategori usaha. Dan kita sebagai pengusul juga harus memperhatikan bagaimana tata cara penulisan proposal sesuai dengan panduan yang benar. Kemudian yang terakhir itu ada tiga jenis kewajiban yang harus dipenuhi dari penerima hibah PMW juga. Kemudian ada 3 topik unggulan yang menjadi penarik yang akan didanai oleh Universitas Bangka Belitung seperti PMP, getas, serta kericu dan rumput laut. Baiklah, selanjutnya karena dirasa cukup sesi diskusi kita bersama pembicara, maka pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ocha, Pak Yanto, serta teman-teman yang telah berapresiasi untuk menyimak dengan antusias dari awal hingga akhir webinar kali ini. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Semoga dengan diadakannya webinar ini bisa memberikan motivasi dan semangat bagi teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan program mahasiswa wirausaha ini. Semoga teman-teman yang sudah hadir bisa mendapatkan nilai positif dari acara kita dan membawa dampak baik untuk kedepannya. Semoga banyak yang lolos untuk program PMW di tahun ini. Baiklah, mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Saya Nova Askatabila, pembawa acara pada siang hari ini, pamit undur diri. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak dan adik-adik mahasiswa lainnya. Saya pamit ya. Ya Bu, terima kasih. Ya.